Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan seluruh karunia Allah, terutama pada siang hari ini kita dianugerahi oleh Allah sebuah nikmat yang sangat besar. Kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang penuh berkah dan kemuliaan ini, di dalam majlis yang paling mulia di sisi Allah, paling dicintai oleh para malaikat-malaikatnya Allah, dan juga sangat dicintai oleh para nabi dan rasulnya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini akan membawa keberkahan pada kehidupan kita. Di antara keberkahan yang akan Allah berikan kepada kita ketika manusia mampu menjadikan iman dan takwa menjadi sebuah modal utama dalam kehidupannya. Sebagaimana Al-Quran mengisyaratkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Al-ayah. Dan ayat yang tadi saya bacakan, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk iman dan takwa kepada Allah, dan Allah menyuruh kita untuk selalu beramal soleh, karena Allah akan memberikan penghargaan kepada manusia. Seperti seorang guru, kenapa menyuruh muridnya untuk selalu belajar yang baik, menyuruh anak didiknya supaya belajar dengan rajin, karena seorang guru akan memberikan penghargaan kepada muridnya apabila murid itu memiliki prestasi. Bahkan guru akan menaikkan kelas dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Di balik perintah yang diberikan Allah kepada manusia, ternyata di balik perintah itu mengandung rahmat dan kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita. Namun seringkali manusia tidak memahami, sehingga seringkali kita ini bertentangan dengan perintah Allah karena kebodohan kita. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, seperti para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang soleh, wali-wali Allah, beliau adalah selalu mentaati perintah Allah karena memahami perintah itu.
Tetapi kita seringkali karena kebodohan kita, seringkali kita ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebaikan yang sebanyak apapun yang dilakukan oleh manusia, hakikatnya itu tidak mungkin akan mampu mengimbangi dengan semua karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan, ada 4 balas budi yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin kita akan mampu melakukan balas budi. Yang pertama adalah balas budi kepada Tuhan. Balas budi kepada Allah ini tidak mungkin, mustahil. Tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala, manusia akan mampu dianggap mampu membalas budi dan mampu dianggap tidak bersalah di hadapan Allah ketika manusia mampu dan berusaha untuk melaksanakan dan menjalankan perintah Allah. Maka kenapa Allah turunkan agama? Agama dalam bahasa Arab disebut ad-din, yang akar katanya itu sama dengan ad-dain. Ad-din bermakna agama, tapi ad-dain bermakna hutang. Banyak sekali manusia ini punya hutang kepada Allah. Mulai kehidupan, kesehatan, kemuliaan, dan seluruh karunia yang kita nikmati setiap hari. Tidak mungkin akan kita bayar semua itu. Tetapi Allah menurunkan agama agar manusia mampu membayar hutang-hutang itu. Maka diturunkan disebut ad-din. Ketika manusia di pagi hari dia keluar rumah, mencari nafkah, mencari kehidupan, mencari karunia Allah. Kadangkala ada salah. Dan kita menghasilkan segala sesuatu dari karunia Tuhan. Kadangkala ada dosa yang kita lakukan dari pagi sampai zuhur. Tetapi ketika zuhur itu dia melaksanakan sholat sebagai perintah agama, maka kalau ada kesalahan manusia dari pagi sampai zuhur karena dia sholat pada waktu zuhur, maka dianggap dosa itu dihapus oleh Allah. Inilah makna ad-din. Agama diturunkan agar manusia mampu membayar hutang-hutangnya kepada Tuhan. Ketika manusia keluar lagi habis sholat zuhur, melakukan aktivitas dalam kehidupannya, dan di situ ada kebaikan dan dosa. Apabila dia nanti sholat asar, apabila ada dosa dari waktu zuhur ke asar, maka dianggap orang itu tidak punya dosa, terhapus dosanya karena dia melakukan sholat asar. Begitu selanjutnya. Oleh karena itulah di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika manusia mampu melakukan sholat dalam satu hari satu malam 5 kali, maka dianggap orang itu terhapus dosanya, tidak punya dosa selain dosa besar, dan orang akan diampuni dosanya. Dan bahkan Rasulullah pernah menceritakan ketika ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa aku tidak banyak amal yang aku bisa lakukan ya Rasulullah, hanya sholat 5 waktu, hanya puasa di bulan Ramadan, hanya aku melakukan hal-hal yang wajib. Bagaimana itu Rasul? Maka Nabi menjawabnya, kamu akan masuk surga, kamu akan bertemu dengan Tuhanmu, dan kamu akan bertemu dengan Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari kita manfaatkan setiap kesempatan dan setiap waktu. Maka keberkahan yang tadi saya maksud bukan hanya keberkahan hidup, bukan hanya keberkahan keturunan kita, tetapi kita harus mampu menjadikan setiap waktu yang diberikan Allah memiliki keberkahan. Itu yang disebut waktul barokah. Pada hari ini, pada siang hari ini jelas ini adalah waktu yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan pada kehidupan kita. Kehidupan kita makin hari makin baik, makin kuat iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang tidak mampu dilakukan oleh manusia
Balas budi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia adalah balas budi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu banyak dan begitu luar biasanya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak seluruh dan bagian kenikmatan-kenikmatan dunia yang kebanyakan diinginkan oleh manusia, tetapi Nabi menolaknya karena bagian itu bukan di dunia bagiku, kata Rasulullah, tapi bagian itu akan aku nikmati nanti di akhirat. Itu semata-mata karena kecintaannya Rasulullah kepada umat, sehingga Nabi berani menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk surga, kata Rasulullah. Sehingga besok hari kiamat diriwayatkan Nabi Ibrahim alaihissalam besok hari kiamat akan berdiri di jalan sebelah kanan di mana manusia akan melewati masuk ke dalam surga, sementara Nabi kita Muhammad SAW berdiri di jalan sebelah kiri di mana manusia akan melewati menuju pintu dan tempat ke neraka. Kenapa Rasulullah harus berdiri di sebelah kiri? Jalan yang dijaga oleh Rasulullah. Kenapa? Jalan untuk menuju ke neraka. Nabi ingin memastikan dan ingin melihat jangan sampai ada umatku yang lewat jalan ini. Karena Nabi sudah konsekuen mengatakan seluruh umatku akan masuk surga. Tetapi bagaimana cara kita untuk membalas kebaikan kita kepada Rasulullah? Dan tidak mungkin kita akan balas budi kepada Rasul, tetapi kita dianggap oleh Nabi akan jadi umatnya apabila umat itu mengikuti aku, kata Rasul. Apabila umat itu mengikuti sunnah-sunnahku. Bahkan salah satu di antara tanda orang-orang yang akan aku selamatkan dan aku mohonkan ampun dan akan aku berikan syafaat adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan syafaati ala ummati minal ma'ashi, syafaatku untuk umatku itu untuk orang-orang yang banyak dosanya. Orang sholat tidak perlu disyafaati oleh Rasulullah karena dia telah mampu mensyafaati dirinya. Maka Nabi menyatakan syafaati ala ummati fil ma'asi. Jadi orang-orang dari umatku yang akan aku syafaati itu orang-orang yang banyak dosanya, kata Rasulullah. Inilah keberanian Rasulullah sebagai rasa cinta kepada umatnya. Oleh karena itu, mari kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Salah satu sunnah Rasulullah adalah sholat berjamaah. Itu salah satu sholat sunnah yang artinya sunnah Rasul yang sangat menonjol, sehingga Rasulullah memberikan sebuah pernyataan di suatu kesempatan bahwa di saat Nabi menekankan pentingnya sholat jamaah, di antara orang yang mendengar Rasulullah ada seorang yang buta namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika itu Abdullah bin Ummi Maktum setelah selesai Rasulullah memberikan tausiahnya menghadap Rasulullah, apakah berlaku untuk aku juga ya Rasulullah? Aku ini termasuk orang yang harus sholat jamaah. Nabi Muhammad bertanya, kenapa aku buta ya Rasul? Lalu kamu dengar nggak azan yang dikumandangkan? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu kau berangkat sholat jamaah kalau kamu mendengar. Sehingga dalam satu riwayat Abdullah bin Ummi Maktum ini selalu sholat berjamaah. Pada suatu hari Abdullah bin Maktum jatuh karena tidak ada penuntun. Dia hanya berjalan setiap saat menuju ke masjid dengan tongkatnya. Ketika suatu hari Abdullah bin Maktum ini jatuh, para malaikat ini bergemuruh. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Ini luar biasa, hebatnya orang yang sholat jamaah. Mendapatkan perhatian dari para malaikat. Dan malaikat ini melaporkan kepada Allah. Padahal Allah tahu. Tapi kenapa malaikat melaporkan? Karena dia tugas.
Akhirnya malaikat ini melaporkan Abdullah bin Maktum jatuh, ya Allah, karena mau sholat jamaah, karena dia buta. Apa yang terjadi? Maka Allah katakan, wahai malaikatku, saksikan bahwa Abdullah bin Maktum pada saat ini aku hapus dosanya separuh dari dosa yang dia miliki. Ketika itu para malaikat ini berbincang-bincang tentang terhapusnya dosa Abdullah bin Maktum. Akhirnya didengarlah oleh makhluk lain, yaitu dari syaitan. Apa yang terjadi? Besok harinya Abdullah ibnu Maktum ketika mau berangkat ke masjid, ada seorang pemuda yang menuntunnya ke masjid. Begitu juga dari masjid ke rumah, berhari-hari. Sehingga Abdullah bin Maktum ini bertanya, kamu ini siapa nak? Aku tidak bisa membayarmu. Aku tidak punya uang untuk membayar seorang penuntun untuk sholat jamaah. Tidak perlu dibayar, bah. Aku ikhlas menuntunmu. Tapi lama-kelamaan Abdul Maktum ini penasaran. Kamu ini sebenarnya anaknya siapa? Orang mana? Kampungmu di mana? Apa yang terjadi, Pak? Ternyata pemuda ini dia menjawab, aku ini setan, Pak. Loh, kenapa kamu setan ini menuntun aku? Karena aku mendengar pembicaraan para malaikat, dengan jatuhnya engkau ketika mau berangkat sholat jamaah, engkau diampuni dosanya separuh. Aku khawatir kalau jatuh sekali lagi, kamu diampuni semua dosanya. Masya Allah. Akhirnya Abdullah bin Maktum marah kepada setan. Aku tidak perlu dituntun oleh kamu. Kamu ternyata licik. Jadi setan tidak suka kalau manusia nggak punya dosa. Sehingga dia ikhlas menuntun orang buta ini. Karena mengkhawatirkan jangan sampai jatuh lagi. Kalau sampai jatuh lagi, dia akan dihapus. Nggak punya dosa sama sekali. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah. Di antara balas budi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia adalah balas budi kepada orang tua. Berapa banyak kebaikan orang tua. Tidak mungkin kita juga akan bisa berbalas budi. Tetapi tolong jangan menyakiti orang tua. Doakan orang tua. Walaupun kita tidak mampu memberi apa-apa. Itu akan menjadi sebuah bagian nikmat rahmat yang akan Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, balas budi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sebanyak apapun dan sekeras apapun usaha kita adalah balas budi kepada seorang guru, balas budi kepada seorang syekh, terutama balas budi kepada orang yang mengajarkan agama kepada kita. Kita bisa wudhu, kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa baca sholawat, kita bisa beramal soleh. Ini karena ada tuntunan guru. Tidak mungkin kita mampu untuk membalas semua itu. Tapi mari kita ikuti tuntunan-tuntunan agama. Insya Allah dengan mentaati agama. Agama diturunkan oleh Allah itu untuk membayar hutang-hutang manusia yang tidak mungkin akan bisa dibayar. Tapi Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Harapan kita mudah-mudahan pada siang yang berbahagia ini akan membawa manfaat pada kehidupan kita. Kita makin taat kepada Allah dan akhirnya kita akan diberikan kehidupan bahagia di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang ini sekali lagi akan menambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang tambah dan takwa yang tambah, otomatis keberkahan itu akan diberikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.